Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali di channel kami Danis Putra Arsitek, channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang praktis, yang menarik, yang menyenangkan, dan yang berkah. Pagi ini saya ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang apa-apa yang menimbulkan kegagalan di toko retail bahan bangunan. Toko retail, teman-teman, toko retail ya, bukan toko grosir bahan bangunan. Sebenarnya tidak terlalu banyak penyebabnya. Pada prinsipnya, pada pokoknya itu hanya ada dua. Kalau untuk penjualan, untuk pemasaran, itu sebenarnya nggak ada masalah di toko bahan bangunan itu sampai sekarang pun masih recommended. Karena apa? Karena saya sudah mengalami dengan berbagai macam situasi, dengan berbagai macam kondisi. Itu toko bangunan itu asalkan di manage dengan baik, insya Allah bertahan saja, teman-teman. Kondisi ekonomi bagaimanapun, kondisi negara bagaimanapun, nggak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya pun nggak terlalu banyak. Yang tuh, katakan kita omset menurun, ya omset menurun nggak masalah. Yang penting keuangan kita juga mengcover itu. Omset naik, ya nggak masalah, omset naik biasa saja. Kalau saya itu biasa saja, omset turun, omset naik itu nggak ada pengaruhnya, karena semuanya sudah diatur di dalam perputaran keuangan atau sirkulasi keuangan supplier, sirkulasi keuangan karyawan, itu semuanya sudah diatur. Kalau semuanya sudah diatur, jalan-jalan saja. Yang membuat kadang-kadang teman-teman itu frustasi, atau yang biasanya membuat teman-teman itu putus asa untuk menangani toko bahan bangunan, itu rata-rata itu karena masalah keuangan, masalah sirkulasi keuangan, masalah pembayaran supplier. Itu biasanya yang membuat teman-teman frustasi seperti itu. Kemarin saya mendapatkan telepon dari toko baru yang saya bimbing. Itu dia ada penawaran untuk melayani proyek perumahan, kayak proyek kontraktor atau siapapun lah. Lah itu dia di tokonya masih baru, tapi persediaannya juga sudah banyak. Dia ditawari menyuplai proyek kontraktor besar perumahan katanya. Nah, terus ditanyakan saja, Bu, pembayarannya bagaimana? Pembayarannya katanya seminggu sekali. Kalau menurut saya seminggu sekali itu nggak mungkin, karena pembayaran seminggu sekali daripada seminggu sekali lebih baik cash. Kan seperti itu. Seminggu sekali awalnya mungkin di pembayaran kedua bisa 1 bulan sekali, pembayaran ketiga bisa 3 bulan sekali. Lah, untuk melayani proyek seperti itu kita harus membutuhkan modal besar, teman-teman. Meskipun kita itu nantinya itu kita ambilkan dari supplier dengan waktu tempo, itu yang menanggung pembayaran supplier kan kita. Lah, kita ada kepastian pembayaran 1 bulan, sedangkan dari proyek belum tentu. Kadang-kadang alasannya belum cair, alasannya masih berhenti di tempat orang, alasannya menunggu developernya, alasannya menunggu kontraktor utamanya. Sedangkan kontraktor pun itu juga tidak semuanya sehat, teman-teman. Tidak semuanya itu baik, tidak semuanya bagus. Kadang-kadang kontraktor juga nakal, sudah dibayar dari dari ownernya, sudah dibayar dari pemesannya, usernya, ternyata kontraktor dipakai lagi uangnya. Nah, prinsipnya seperti ini. Prinsipnya itu makanya kegagalan di toko bahan bangunan itu sebenarnya hanya ada 2 prinsip. Prinsip 1, jangan main-main dengan utang piutang konsumen. Kalau utang piutang supplier itu tinggal kepercayaan kita. Tapi utang piutang konsumen, jangan main-main dengan utang piutang konsumen.
banyak toko yang gagal karena main di proyek. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak toko yang berhasil karena main di proyek. Itu saya tidak mengatakan itu kebetulan, saya tidak mengatakan kebetulan sih. Kalau saya mengatakan ya faktornya apa namanya ya, bukan kebetulan atau keberuntungan, faktornya kehati-hatian kita saja. Yang main proyek tapi berhasil itu biasanya orangnya itu teliti, orangnya itu disiplin. Jadi aturannya jelas, temponya jelas, limitnya juga jelas. Karena barang yang sudah terkirim di proyek itu kita tidak mungkin untuk mengambil ulang. Barang yang sudah terkirim di proyek itu kita tidak bisa mengambil lagi, teman-teman. Kalau sudah berupa rumah atau berupa bangunan atau berupa apapun itu, nanti kita sudah tidak bisa mengambil lagi. Kita harus ikhlas, kita harus rela. Lah, kalau memang kita main di proyek harus jelas siapa yang minta proyek itu. Terus pembayarannya bagaimana. Kalau tidak ingin gagal terlalu besar, ya kita limit. Seandainya maksimal kita memberi kita membeli tempo, pembayaran tempo itu maksimal 10 juta. Lah, setelah 10 juta ya harus membayar nota yang lama, sama dengan kita dikasih tempo oleh supplier, kan seperti itu. Tempo ada limit waktu, ada limit budget, ada limit besarnya yang dipinjamkan ke kita. Kita juga harus seperti itu kalau tidak mau gagal terlalu besar atau gagal total. Ada banyak di tempat-tempat kami ini, banyak ini. Ada supplier toko bangunan yang nyuplai perumahan, mintanya bata ringan 1 hari 10 rit. Ya sudah, setelah rumahnya jadi katanya masih belum. Padahal untungnya bata ringan berapa? Untungnya semen berapa? Nah, meskipun kita untungnya katakan 2.000 per saknya. 1 red 200 sak berarti kan 400.000. Tapi kalau tidak dibayar kan sudah buntung, teman-teman. Nah, biasanya di situ, biasanya sih. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kita bisa besar karena main di proyek. Tapi kalau saya nggak berani, teman-teman. Karena modal saya kecil. Dan untuk menyuplai proyek seperti itu, kita harus menyediakan modal besar. Karena 1 bulan saja kita melayani proyek atau perumahan atau apapun lah, kontraktor apapun lah. 1 bulan saja kita sudah ratusan juta. Kadang-kadang 1 minggu saja sudah ratusan juta. Kalau belum dibayar dan kita sudah ada tagihan yang sebesar itu, terus mau kemana kita? Kita harus memberi modal, menyuntik modal lagi kan. 1. Yang kedua, biasanya kegagalannya itu di manajemen keuangan. Manajemen keuangan berhubungan dengan manajemen inventory. Jadi kita tidak tahu barang kita itu berapa, terus uang kita itu berapa, utang kita berapa. Biasanya seperti itu. Yang gagal itu rata-rata gagal itu di situ. Yang membuat pusing itu seperti itu. Ya, setelah membuat pusing, biasanya itu yaitu yang membuat kita itu putus asa, yang membuat kita itu tidak mood untuk membuka usaha di toko bahan bangunan. Ya karena apa? Karena uangnya sudah terlanjur kita pakai. Uangnya kita campur antara uang kasir dengan uang kasur. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi. Kalau saya mengatakan berkali-kali kepada teman-teman, uang toko harus kembali ke toko. Kalau saya itu paling hati-hati dengan uang toko. Saya tidak akan mengambil uang toko lebih dari profit bersih saya. Itu pun kadang-kadang 50%. Yang penting cukup untuk dimakan, cukup untuk dipakai untuk anak-anak sekolah. Jadi kita tahu nanti perkembangan toko itu sampai berapa. Setelah ini toko ini makin lama persediaan makin banyak, makin lama cash flow-nya makin sehat. Kan seperti itu, teman-teman. Kalau sudah cash flow sehat, pembayaran jelas, supplier itu masih mau memberi barang ke kita, supplier masih menawarkan ke kita, itu nyaman, teman-teman. Nyaman sekali. Kita di toko juga nyaman, kita meninggalkan toko mau pergi jalan-jalan juga masih tetap nyaman. Tapi kalau kita itu
toko sepi, penagihan banyak, uang nggak ada, supplier juga tidak memberi barang. Ya akhirnya kita putus asa. Biasanya seperti itu teman-teman, biasanya seperti itu. Lah caranya bagaimana? Ya kalau memang awal ya kita manage dari awal. Kalau memang sudah berjalan ya kita mulai lagi, tidak ada kata terlambat. Kita mulai lagi, kita semangat lagi. Keuangan kita keuangan kita jaga lagi, kita jaga. Keuangan toko itu kita jaga. Jangan sampai memanfaatkan uang toko untuk kebutuhan di luar toko. Biasanya seperti itu. Kegagalannya itu biasanya hanya dua itu kok. Pengelolaan keuangan, uang toko kadang-kadang diambil untuk nyicil motor, untuk nyicil mobil, menyicil rumah. Akhirnya tokonya nggak berjalan. Yang kedua biasanya jatuh di hutang piutang konsumen. Ya, seperti itu. Jangan takut nggak laku teman-teman. Jangan takut nggak laku. Kalau memang kita berjualannya itu pelayanan nanti tak baik, toko kita itu masih tetap lengkap, harga kita masih tetap bersaing, jangan takut nggak laku. Kalau kita ada pembelian hutang atau orang membeli dengan sistem hutang, waduh sudah sama dengan kita melemparkan uang di sungai itu namanya. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan saya sampaikan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.